sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi kepada jenengan. Iya. Jadwalnya adalah hari Kamis tanggal 7, Ustazah. Iya, siap. Siap ya? Siap, insyaallah. Siap. Sampean persiapkan perangkat pembelajarannya, termasuk program tahunan, program semester, KTP, modul ajar, beserta jurnalnya. Untuk kelas 3 ya? Iya, kelas 9A. Hari Kamis, kelas 9A. Tanggal 7. Rencananya saya akan mengambil materi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia untuk materi kelas 3, kelas 9 di kelas 1. Nanti sebelum melaksanakan kegiatan supervisi di kelas tersebut, saya ingin memeriksa dulu kelengkapan perangkat pembelajaran jenengan. Ini perangkat pembelajaran saya untuk supervisi, persiapan supervisi. Silakan periksa. Baik, saya periksa ya Ustazah ya sebelum melaksanakan supervisi di dalam kelas. Ini media pembelajarannya ya Ustazah ya. Ya, untuk pertumbuhan hewan, Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia saya nanti akan menggunakan proyektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kabar semuanya kelas 9A? Alhamdulillah ya. Semoga dengan keadaan sehat kita tetap semangat belajar di kelas dengan materi hari ini mata pelajaran IPA ya. Sebelum saya mulai, saya akan mengabsen dulu. Kehadiran siswi kelas 9A pada materi saya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Siti Kartini. Kemana Siti Kartini? Sakit. Ada lagi? Rizkina. Ada surat izin? Kemana Rizkina? Tanpa keterangan. Ya. Sebelum saya memulai materi pembelajaran IPA kali ini ya, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars MTS Az-Zainabiyah. Masih ingat? Mari saya hitung 1, 2, 3. Inilah MTS
bagiku aja harga mati. Berjuta kali ukir prestasi, bagiku aja harga mati. Hari-hari esok adalah milik kita. Demi kejayaan bangsa, marilah Tuhan Sudah ya? Mari kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini supaya pelajaran yang akan kita terima bermanfaat ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'ilmi binikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatik. Wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelumnya saya akan membagi beberapa kelompok. Ya, saya akan membagi 5 kelompok. Per kelompok dengan anggota 6 atau 7 orang. Silakan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 kelompok. Terus 1 kelompok ke belakang. Bagian timur, silakan membentuk 1 kelompok juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih berapa orang? 4 orang. Sini 1 ya. Silakan berpindah mengambil kelompok sendiri. Ke bagian barat atau bagian depan. Sudah, silakan. Sudah. Materi IPA yang akan saya jelaskan sekarang yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Sebentar. Perhatikan ya. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Buku IPA kelas 9 halaman 4. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang bisa? Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang bisa? Tumbuh, berkembang. Ada yang bisa? Baiklah, pertumbuhan ini adalah bertambahnya ukuran, ya. Bertambahnya ukuran. Sedangkan perkembangan adalah
perubahan kecakapan fisik, emosi menuju kedewasaan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini seiring. Mengerti? Seiring, beriringan. Pertumbuhan dan perkembangan ini beriringan. Baik pertumbuhan pada hewan ataupun pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Saya contohkan kepada hewan apa namanya? Katak. Ya, katak. Bisa diperhatikan dengan jelas? Katak di sini pertumbuhan dan perkembangannya secara embrionik dan juga secara pasca embrionik. Jadi pertumbuhan perkembangan hewan baik pada hewan ataupun manusia ini ada dua fase. Yang pertama fase embrionik, yang kedua fase pasca embrionik. Sudah dijelaskan di bukunya ya, ada. Ya. Fase embrionik merupakan fase sebelum hewan ini menetas atau dilahirkan. Paham? Karena hewan ini ada yang berkembang biak secara bertelur yang disebut ovipar, ada juga hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau beranak. Ya, betul. Apa Rahmi? Vivipar. Beri aplaus untuk Rahmi. Nah, salah satu ciri-ciri hewan yang melahirkan coba apa? Sapi. Ya, betul. Contohnya sapi, apalagi? Kucing, apalagi? Kambing. Ciri-cirinya satu saja. Ciri-cirinya. Ya, sebentar ini. Sebutkan namanya dulu. Ya, Sani. Cirinya? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Sani Aulia Putri. Salah satu ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah memiliki daun telinga. Ini daun telinga ya. Misalkan salah satu contohnya adalah kucing. Nah, kalau seperti ayam, apakah ayam memiliki daun telinga? Ainil? Tidak. Bagaimana yang lain? Tidak ya? Berarti ayam cara perkembangbiakannya secara telur. Tepuk tangan. Sudah paham ya? Fase embrionik. Saya ulang lagi, fase embrionik adalah fase tumbuh dan berkembangnya hewan sebelum menetas dan sebelum dilahirkan. Sekarang yang kedua adalah fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan setelah menetas atau setelah dilahirkan. Nah, hal ini pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi dua. Yang pasca embrionik ya. Saya contohkan pada hewan katak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan katak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan secara metamorfosis yang sempurna. Ini, kenapa disebut metamorfosis sempurna? Karena ini memiliki 4 fase. Memiliki 4 fase. Artinya dari telur berubah menjadi berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, kemudian katak muda dan katak dewasa. Katak dewasa. Paham?
Saya ulang lagi ya. Dari telur menjadi embrio. Ya, kecebong ya. Terus kaki 2, kaki 4, katak muda, katak. Ini salah satu contoh yang bermetamorfosis secara sempurna. Satu lagi ada, yaitu ulat. Hewan yang namanya ulat, ya. Ulat ini dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu dewasa. Ini 1, 2, 3, 4 fase. Ini yang disebut metamorfosis sempurna. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau metamorfosis yang tidak sempurna? Metamorfosis yang tidak sempurna adalah metamorfosis yang terdiri dari 3 fase, 3 tahap. Dari telur menjadi nimfa, menjadi imago. Menjadi jangkrik, contohnya hewan jangkrik ini ya. Telur, nimfa, imago. Apa nimfa? Jangkrik muda. Setelah jangkrik muda, jangkrik dewasa. Seperti ini, contoh perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan hewan dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Paham? Paham ya? Bisa pindah ke pertumbuhan dan perkembangan manusia sekarang. Ya, kalau sudah paham hewan, kita pindah ke manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga ada 2 fase. Fase apa tadi? Pertama, fase embrionik. Yang kedua, fase embrionik. Fase embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim, ya, untuk manusia ini pada fase embrionik. Kemudian pada fase pasca embrionik, ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah manusia itu dilahirkan atau keluar dari rahim seorang ibu. Bisa dipahami? Mari kita simak bersama-sama, kita lihat videonya seperti apa pertumbuhan dan perkembangan manusia secara embrionik di dalam rahim seorang ibu. Kira-kira berapa lama? 9 bulan, kira-kira 9 bulan atau lebih, 9 bulan 10 hari. Ya, tergantung hormon seorang perempuan. Ada yang 10 bulan ya. Bentar. Diperhatikan. Gambar apa ini? Gambar perut. Yang di dalamnya terdapat rahim, uterus. Full.
membuat aman di hidupmu. Ada yang bisa lagunya? Diikuti tidak apa-apa. Sepuluh minggu, kira-kira berapa bulan? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah masih berupa seperti itu ya. Segumpal darah dan daging. Ku sadari waktu cepat berlalu, jadi besar tumbuhlah anakku. Pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Ia rasakan melalui air ketuban. Sudah mengenal ASI. Lah cita-citamu pernah engkau ragu, saya menghisap jari. Membuat aman di hidupmu selamanya. Terus berkembang ya, berat badannya tambah ya. Posisi kepala sudah mutar ke bawah. Mengalami stres. Ibu hamil tidak boleh stres. Harus apa? Harus gembira, harus semangat. Cepat berlalu, ku ingin engkau bersama. Pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu.
Sudah? Nah, video tadi merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia fase embrionik, yaitu fase di dalam rahim atau sebelum dilahirkan. Nah, sekarang yang kedua, yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini merupakan fase tumbuh dan berkembangnya manusia setelah dilahirkan. Apa saja? Dari bayi, balita, anak-anak, terus remaja, dewasa, lansia. Ini semua merupakan fase-fase pasca embrionik ya, pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah paham? Baiklah, sekarang saya akan memberikan tugas per kelompok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok 1 ya. Apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya pertumbuhan. Bertambahnya ukuran, misal volume, massa dan tinggi pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan, proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat
pematangan atau pendewasaan makhluk hidup. Pendewasaan. Pendewasaan makhluk hidup. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Betul? Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu perbedaan apa sajakah fase-fase yang terjadi pada metamorfosis kupu-kupu? Silakan. Kelompok mana yang akan mewakili jawabannya? Silakan presentasi ke depan. Saudari siapa? Cinta. Beri semangat untuk teman kita, saudari Cinta. Iya, Cinta. Perhatikan untuk kelompok yang lainnya ya. Perhatikan jawaban kelompok 2 pada pertanyaan yang kedua. Silahkan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Tahap apa saja yang terjadi pada metamorfosis kupu-kupu? Jadi jawabannya adalah tahap metamorfosis kupu-kupu mengalami 4 tahap. Tahap pertama yaitu telur. Tahap kedua larva. Tahap ketiga kepompong atau pupa. Tahap keempat inago atau kupu-kupu dewasa. Sekian, terima kasih. Nah, ini telur ya, ulat, kepompong, kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Dilanjutkan nomor 3, pertanyaan yang ketiga. Masa apa sajakah yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan manusia di fase embrionik? Ayo. Ayo yang lain, kelompok mana? Kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Silahkan presentasi ke depan. Ya, tepuk tangan. Saudari, siapa teman kita ini? Saudari Farihil Hamdana. Yo, beri semangat dulu. Farihil Hamdana akan mempresentasikan pertanyaan nomor 3 dari kelompok 3. Silakan. Baik, di sini saya dari perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya, masa apa saja yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan manusia pasca embrionik? Jawabannya adalah masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Sudah. Bagaimana jawabannya? Betul. Silakan duduk. Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan yang keempat. Saya bacakan pertanyaannya. Sebutkan 3 contoh ciri-ciri remaja. Baik remaja pria ataupun remaja wanita. Ayo. Oke, saya akan menjawab yang sudah Ustazah berikan pertanyaannya. Sebutkan 3 contoh ciri-ciri remaja dan pria dan wanita. Menurut yang saya sudah diskusikan bersama teman-teman saya adalah laki-laki. Tubuhnya jangkung, suara memberat, tubuhnya bulu di area tertentu. Kalau wanita, dada mulai membesar, suara melengking, dan menstruasi. Bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir adalah apakah perbedaan fase embrionik dan fase pasca embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia? Silakan, ada yang bisa perwakilan dari kelompok 5. Ya, teman kita siapa? Saudari Naila, beri semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab soal yang nomor 5. Apakah perbedaan fase embrionik dan fase pasca embrionik pada hewan dan manusia? Menurut jawaban yang telah ditemukan dan didiskusikan oleh teman-teman saya, fase embrionik pertumbuhan dan perkembangan hewan atau manusia sebelum dilahirkan atau menetas. Sedangkan pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan atau manusia setelah dilahirkan atau menetas. Baik, bagaimana? Betul. Terima kasih.
Sudah ya? Perhatikan ya. Saya akan tutup pelajaran IPA hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah supervisi pagi ini berjalan dengan lancar. Tadi ketika praktek mengajar ada sedikit koreksi, yakni di pembukaan dengan kurang apersepsi. Persepsinya tidak ada. Terus yang kedua, tadi ketika mengelompokkan siswa, seharusnya dalam mengelompokkan siswa itu harus terkonsep dengan benar. Dalam mengelompokkan itu, misalnya dengan cara anak-anak itu menghitung, misalnya mau dikelompokkan menjadi 5 kelompok, jadi anak-anak menghitung dari 1 sampai 5 berulang-ulang. Untuk kegiatan inti dan kegiatan penutup sudah sempurna. Terima kasih atas koreksinya. Insya Allah saya akan Dan nanti akan saya lakukan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya dalam memperbaiki koreksi yang siap. Terima kasih saudara kerjasamanya. Sama-sama.